Halo fans bola semua, spesial kali ini. Kali ini kita full bahas timnas Indonesia kita. Baik, kita mulai kabar pertama. Ada kabar bahagia bagi Patrick Kluivert di mana salah satu pemain dari Derby County yaitu Damian Agustin secara terbuka mengaku siap membela timnas Indonesia. Tentunya dengan kabar ini Indra Safri sebagai pelatih timnas U20 dan Gerald Van den Burg pelatih timnas U23 juga pasti merasa bahagia. Damian Agustin masih berusia 17 tahun namun Derby County yang bermain di Liga 2 Inggris sudah menawarkan kontrak profesional untuk Damian Agustin. Darah Indonesia Damian Agustin diketahui berasal dari neneknya dan ibunya yang memiliki darah Indonesia Belanda. Bermain untuk U18 Derby County ia telah mencetak 5 assist dan 3 gol dalam 12 laga. Damian Agustin bisa diandalkan untuk membela timnas U20 jika timnas mampu lolos ke Piala Dunia U20. Berikutnya, memantau pemain di Liga 1 adalah cara Patrick Kluivert memulai bekerja menjadi pelatih timnas. Bagaimana kira-kira hasilnya? Mulai menyaksikan beberapa pertandingan Liga 1 sejak pekan lalu, Kluivert juga didampingi asistennya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kalau mereka hanya membicarakan persiapan untuk ke Australia dan belum menanyakan hasil pantauan pemain Liga 1. Fokus PSSI adalah membahas pemain yang bermain di luar negeri atau abroad, karena banyak pemain yang bermain di Amerika dan Eropa. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Garuda dijadwalkan akan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pesawat charter akan disiapkan oleh PSSI untuk mengatasi kelelahan para pemain, mengingat pada tanggal 25 Maret Garuda akan menjamu Bahrain. Ole Romeni telah selesai melakukan proses naturalisasinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sangat gembira. Kini Ole Romeni resmi menjadi WNI dan sudah langsung membuat KTP dan paspor Indonesia setelah pengambilan sumpah selesai, ungkap Erick Thohir. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena selalu didukung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menpora, Menkum dan DPR RI. Patrick Kluivert dan timnas Indonesia bisa dipastikan akan memanggil Ole Romeni untuk memperkuat timnas yang akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Ini menjadi suntikan yang positif bagi timnas dengan kedatangan Ole Romeni karena timnas memiliki masalah pada lini serang. Harapan kita semoga Ole Romeni mampu memberi yang terbaik untuk timnas Garuda. Timnas U23 mengukir sejarah, menempati pot 1 pada drawing kualifikasi Piala Asia 2026. Gerald Van den Burg merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda Muda akan berada pada pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia. Pencapaian Timnas U23 pada Piala Asia 2024 menjadi faktor yang membuat skuad asuhan Gerald Van den Burg menempati pot 1. Di Piala Asia 2024 U23 masih di bawah pelatih Sintayong dan berhasil masuk ke semifinal dengan mengalahkan sejumlah negara hebat. Setelah kalah atas Qatar, timnas U23 berhasil mengalahkan Australia dan Yordania untuk kemudian maju ke babak perempat final. Kemudian secara mengejutkan timnas mampu mengalahkan Korsel di perempat final. Timnas U23 membuat untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir timnas Korsel gagal bermain di Olimpiade. Timnas tetap mendapat sanjungan meski akhirnya kalah dari Uzbekistan di semifinal. Itu adalah debut timnas pada Piala Asia U23 pada tahun 2024. Rafael Struijk dicoret Patrick Kluivert dari lini serang Garuda. Berada dalam tekanan, Rafael Struijk hanya duduk manis di bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 laga terakhirnya di Liga Australia 2024-2025. Rafael Struijk hanya tampil 2x pada bulan Januari dengan menit bermain hanya 37 menit. Hal ini menjadi sangat merugikan bagi Struijk yang sedang berusaha mendapat tempat di timnas Garuda era Patrick Kluivert ini. Padahal Patrick Kluivert sudah mengingatkan seluruh pemain timnas untuk mementingkan menit bermainnya di klub masing-masing.
Juru taktik baru timnas ini sangat mengutamakan menit bermain bagi seluruh punggawa timnas Garuda. Dengan keadaan ini persaingan untuk mengisi lini depan timnas Garuda cukup terbuka bagi pemain-pemain lain. Akankah Patrick Kluivert masih mempercayakan lini serang Garuda pada Rafael Struijk? Atau akankah diisi dengan nama lain? Menjadi obrolan di ruang ganti klub Liga Inggris, timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Di ruang ganti Brighton Hove Albion timnas Garuda menjadi perbincangan hangat. Adalah Joel Veltman dan Mitoma striker asal Jepang yang terlibat dalam perbincangan tentang timnas Garuda. Joel Veltman adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela timnas Belanda. Ia mengaku selalu update tentang perkembangan timnas Indonesia. Joel Veltman mengaku mengetahui bahwa legenda Belanda yaitu Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Garuda. Joel Veltman juga mengungkapkan bahwa Mitoma memuji penampilan timnas Indonesia karena Mitoma sempat melawan timnas Indonesia saat memperkuat Jepang di babak kualifikasi. Veltman mengaku ingin bermain untuk timnas Indonesia karena di dalam darahnya mengalir darah Indonesia. Dia juga tahu, ada banyak pemain Belanda yang telah memilih untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku sangat terbuka dan ingin bermain untuk Indonesia. Dengan waktu yang mepet, punggawa timnas yang bermain di Eropa dan Amerika akan bergabung saat melawan Australia pada kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Pada tanggal 20 Maret 2025 di matchday ke-7 ini, Garuda akan menantang tuan rumah Australia di Sydney Football Stadium. Alih-alih ke Jakarta, para punggawa timnas Indonesia akan langsung terbang ke Australia dari Eropa dan Amerika, dan diperkirakan akan sampai pada tanggal 17 dan 18 Maret. Karena hal itu, para pemain hanya memiliki waktu 2 hari untuk menyesuaikan diri dengan timnas jelang laga melawan Australia. Kemudian hanya berselang 5 hari timnas akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Terkait situasi tersebut, Patrick Kluivert dan Erick Thohir telah membahasnya dan mencari jalan keluar agar timnas bisa tampil maksimal. Jay Itzes, Marcelino, Justin Hubner, Martin Paes, Orat Mangoen, Choe Aon, Kelvin Verdong, Patinama, Tom Haye, Mees Hilgers, adalah beberapa punggawa timnas yang berkancah di Amerika dan Eropa. Seperti apakah permainan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert? Tentunya kita semua berharap, timnas mampu tampil lebih baik lagi dan meraih kemenangan dan mampu lolos ke Piala Dunia. Mari sama-sama memberi dukungan dan doa kita, semoga timnas Indonesia mampu berprestasi lebih banyak lagi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Jangan lupa, like, dan berikan komentar Anda, serta subscribe channel ini untuk berita bola menarik lainnya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita, terima kasih sudah menonton.